Di balik hampir setiap kasus korupsi besar yang mengguncang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, ada satu nama yang berulang kali muncul di balik layar. Bukan seorang menteri, bukan pula seorang politisi, melainkan seorang jaksa karir yang selama puluhan tahun menapaki tangga birokrasi penegakan hukum, hingga akhirnya dipercaya memimpin institusi yang menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Namanya adalah Febri Adriansyah. Sebagian masyarakat mungkin baru mengenalnya ketika namanya ramai diberitakan oleh media. Namun di lingkungan Kejaksaan Agung, Febri bukanlah sosok baru. Ia merupakan jaksa yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia penuntutan dan juga penyidikan, menangani perkara demi perkara sejak level daerah hingga akhirnya menduduki posisi strategis sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, atau yang lebih kita kenal dengan singkatan Jampitsus. Jabatan ini bukanlah jabatan biasa. Di struktur Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jampitsus merupakan posisi yang memiliki kewenangan sangat besar dalam menangani perkara tindak pidana khusus. Di bawah komando Jampitsus, berbagai penyidikan terhadap kasus korupsi berskala nasional dijalankan. Nilai kerugian negara yang ditangani tidak lagi miliaran rupiah, tapi bisa mencapai puluhan hingga bahkan ratusan triliun rupiah. Setiap keputusan penyidikan dapat mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, hingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Karena itulah, siapapun yang menduduki kursi Jampitsus hampir pasti akan menjadi pusat perhatian. Febri Adriansyah lahir di Jakarta pada tanggal 19 Februari tahun 1968. Meski lahir di ibu kota, sebagian besar masa kecilnya justru dihabiskan di Jambi. Kota inilah yang kemudian menjadi tempat ia tumbuh, bersekolah, hingga menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, ia melanjutkan studi ke jenjang magister dan juga doktor di Universitas Airlangga, Surabaya. Latar belakang akademik tersebut kemudian menjadi bekal yang mengiringi perjalanan panjangnya sebagai aparat penegak hukum. Karirnya di Korps Adiaksa dimulai pada tahun 1996. Penempatan pertamanya berada di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci, Jambi. Sebagai jaksa muda, tugas yang diemban saat itu jauh dari sorotan media nasional. Ia menangani perkara-perkara di tingkat daerah, belajar memahami prosedur penyidikan, penuntutan, hingga dinamika birokrasi kejaksaan dari level paling bawah. Di sana pula ia sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen. Bagi seorang jaksa karir, penugasan di daerah seringkali menjadi batu loncatan sekaligus ujian. Tidak semua berhasil melewatinya hingga mencapai jabatan puncak. Namun, perjalanan Febri menunjukkan pola yang berbeda. Dari satu penugasan ke penugasan berikutnya, karirnya terus bergerak naik. Ia kemudian dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung. Jabatan tersebut menjadi salah satu titik penting karena Bandung merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas penegakan hukum yang cukup kompleks. Setelah itu, ia dipercaya menjadi asisten tindak pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Posisi ini mulai membawanya lebih dekat dengan penanganan perkara korupsi dalam skala yang lebih besar. Karirnya terus berlanjut sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, kemudian Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan setelah itu, ia dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Rangkaian jabatan tersebut menunjukkan pola yang lazim dalam birokrasi kejaksaan. Promosi yang diberikan berdasarkan pengalaman, rekam jejak, dan kepercayaan institusi. Namun titik balik terbesar dalam karir Febri datang ketika ia dipercaya menjadi Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus. Bagi masyarakat awam, posisi Direktur Penyidikan mungkin terdengar tidak terlalu familiar. Tetapi bagi para praktisi hukum, jabatan ini merupakan salah satu posisi yang paling strategis di Kejaksaan Agung. Direktur Penyidikan berada di garis depan dalam mengendalikan penyelidikan dan juga penyidikan perkara korupsi besar. Hampir setiap operasi besar kejaksaan melewati meja Direktur Penyidikan sebelum akhirnya masuk ke tahap penuntutan. Pada masa inilah, nama Febri mulai dikenal oleh publik. Di bawah kepemimpinannya sebagai Direktur Penyidikan,
Kejaksaan Agung menangani beberapa perkara korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Salah satunya adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan pengelolaan investasi perusahaan asuransi milik negara yang berujung pada kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah. Penyidikan berlangsung dalam waktu yang relatif panjang, melibatkan analisis transaksi investasi yang rumit, pemeriksaan ratusan dokumen, serta pemeriksaan terhadap banyak saksi dari berbagai kalangan. Perkara ini kemudian menyeret jumlah petinggi perusahaan hingga pelaku di sektor swasta ke meja hijau. Belum lama setelah itu, Kejaksaan kembali menangani perkara besar lain, yaitu kasus PT Asabri. Kasus ini bahkan memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan dana milik prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur pertahanan negara. Nilai kerugian negara yang dihitung Badan Pemeriksa Keuangan mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Penyidikan berlangsung berlapis, melibatkan transaksi pasar modal, investasi saham, hingga berbagai perusahaan yang diduga digunakan sebagai instrumen investasi bermasalah. Banyak pihak menilai penanganan perkara Jiwasraya dan juga Asabri menjadi momentum penting yang mengubah wajah Kejaksaan Agung. Jika sebelumnya institusi ini sering dipandang berada di belakang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus besar. Sejak saat itu, Kejaksaan mulai menunjukkan kapasitasnya menangani perkara dengan nilai kerugian negara yang sangat besar. Selain dua perkara tersebut, Kejaksaan juga menangani perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara yang melibatkan sejumlah pihak. Penanganan kasus-kasus tersebut semakin memperkuat reputasi Febri sebagai salah satu penyidik senior di lingkungan Kejaksaan Agung. Karirnya terus menanjak. Pada tanggal 29 Juli tahun 2021, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Meski hanya beberapa bulan berada di posisi itu, penugasan tersebut memperlihatkan besarnya kepercayaan institusi terhadap dirinya. Lalu pada tanggal 6 Januari tahun 2022, Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin melantik Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menggantikan Ali Mukartono. Pelantikan itu menandai babak baru dalam perjalanan karirnya. Kini ia bukan lagi sekedar pemimpin penyidikan. Kini ia memimpin seluruh Direktorat Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung. Setiap perkara korupsi besar yang ditangani Kejaksaan berada di bawah koordinasi bidang yang dipimpinnya. Di bawah kepemimpinannya sebagai Jampitsus, Kejaksaan Agung menangani berbagai perkara yang menyita perhatian publik. Di antara perkaranya adalah korupsi BTS 4G Kominfo, perkara tata niaga komoditas timah, perkara PT Timah, perkara importasi gula, perkara emas antam yang melibatkan Budi Said, hingga sejumlah perkara korupsi lain yang memiliki nilai kerugian negara yang sangat besar. Penanganan perkara-perkara tersebut membuat nama Febri semakin dikenal, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu pejabat penegak hukum dengan tingkat exposure publik tertinggi di Indonesia. Namun semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh seorang penegak hukum, semakin besar pula tekanan yang mengiringinya. Setiap penyidikan terhadap korporasi besar, pejabat negara, maupun pengusaha berpengaruh tidak hanya menyangkut aspek hukum. Di baliknya terdapat kepentingan ekonomi, politik, dan kekuasaan yang saling beririsan. Dalam situasi seperti itu, jabatan Jampitsus bukan hanya soal memimpin penyidikan, tetapi juga menjadi titik temu berbagai kepentingan yang seringkali bertabrakan. Karena itu, tidak mengherankan jika setiap langkah Jampitsus selalu menjadi perhatian publik. Sebagian masyarakat melihat Kejaksaan Agung sebagai institusi yang semakin berani mengusut perkara korupsi bernilai fantastis. Di sisi lain, besarnya kewenangan tersebut juga membuat setiap kebijakan, keputusan, hingga sosok yang memimpinnya menjadi sasaran pengawasan, kritik, dan bahkan kontroversi. Dan disinilah cerita itu mulai berubah. Di balik deretan perkara besar yang sedang berjalan, muncul berbagai peristiwa yang perlahan menggeser perhatian publik. Bukan lagi tentang siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan tentang sosok yang selama ini memimpin penyidikan itu sendiri.
Di dunia penegakan hukum, ada satu prinsip yang hampir selalu berlaku. Semakin besar perkara yang ditangani, semakin besar pula tekanan yang datang dari berbagai arah. Tekanan itu bisa berbentuk sorotan publik, kritik dari masyarakat, perlawanan dari pihak yang sedang diperiksa, hingga gesekan antar lembaga penegak hukum. Tidak sedikit penyidik, jaksa, maupun aparat yang kemudian menjadi sasaran pemberitaan, pelaporan, bahkan tuduhan balik ketika menangani perkara-perkara bernilai besar. Hal yang sama perlahan mulai terjadi pada Febri Adriansyah. Setelah dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada bulan Januari tahun 2022, Kejaksaan Agung berada dalam periode yang sangat agresif mengusut berbagai perkara korupsi berskala nasional. Di bawah kepemimpinan bidang yang dipimpin oleh Febri, sejumlah kasus besar memasuki tahap penyidikan, penetapan tersangka, hingga persidangan. Di antaranya adalah perkara korupsi BTS 4G Kominfo, perkara tata niaga timah, perkara impor gula, hingga sejumlah perkara korporasi besar lainnya. Nilai kerugian negara yang disebut dalam perkara-perkara tersebut mencapai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah. Semakin banyak perkara besar dibuka, semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap Kejaksaan Agung. Namun memasuki pertengahan tahun 2024, perhatian publik tiba-tiba bergeser. Bukan mengenai siapa lagi yang sedang diperiksa, melainkan mengenai orang yang memimpin penyidikan itu sendiri. Peristiwa tersebut bermula pada Minggu malam, tanggal 19 Mei tahun 2024. Malam itu, sekitar pukul 8 hingga pukul 9 malam, Febri Adriansyah sedang makan malam di sebuah restoran bergaya Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ia datang bersama ajudan dan mendapatkan pengawalan polisi militer sebagaimana pengamanan yang melekat pada jabatannya sebagai Jampitsus. Menurut penjelasan resmi Kejaksaan Agung, saat berada di lokasi, tim pengamanan melihat adanya 2 orang yang gerak-geriknya dianggap mencurigakan. Kedua orang tersebut disebut beberapa kali mengamati aktivitas Jampitsus di area restoran. Situasi kemudian berubah ketika salah seorang di antara mereka diamankan oleh petugas pengamanan. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut diketahui merupakan anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Telepon genggam dan identitasnya kemudian diamankan sebelum akhirnya yang bersangkutan dibawa ke kejaksaan untuk dimintai keterangan. Kabar tersebut langsung menggemparkan publik. Sebab untuk pertama kalinya, muncul informasi bahwa seorang pejabat tinggi Kejaksaan Agung diduga sedang dibuntuti oleh personel dari Satuan Elit Polri. Beberapa hari kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung saat itu, Ketut Sumedena, menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan sekedar isu yang berkembang di media sosial. Menurut Kejaksaan Agung, berdasarkan pemeriksaan internal yang dilakukan, kejadian tersebut memang benar terjadi. Ia menyebut bahwa anggota Densus 88 yang diamankan telah diperiksa setelah identitas dan telepon genggamnya diamankan oleh petugas keamanan. Pertanyaan itu segera memunculkan pertanyaan besar. Mengapa anggota Densus 88 berada di lokasi yang sama? Apakah memang sedang menjalankan tugas? Jika benar sedang bertugas, siapa yang memberi perintah? Dan apa yang sebenarnya sedang dicari? Di sisi lain, Polri memberikan penjelasan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme koordinasi antar lembaga. Tidak ada penjelasan rinci kepada publik mengenai tujuan keberadaan personel tersebut, sehingga berbagai spekulasi mulai bermunculan di ruang publik. Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan sepanjang tahun 2024. Bagi sebagian pihak, insiden tersebut dipandang sebagai indikasi adanya ketegangan di balik layar antara institusi penegak hukum. Sementara pihak lain mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan, karena informasi yang tersedia saat itu masih sangat terbatas. Yang jelas, sejak malam itu, nama Febri Adriansyah tidak lagi hanya dikenal sebagai pejabat yang memimpin penyidikan kasus-kasus korupsi besar. Ia juga mulai menjadi bagian dari pemberitaan itu sendiri. Sorotan terhadap dirinya terus meningkat. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan Jampitsus mulai menarik perhatian media. Setiap perkembangan baru selalu memunculkan pertanyaan baru. Dan perlahan, narasi di ruang publik mulai bergeser.
bukan lagi hanya mengenai perkara-perkara yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung, tetapi juga mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar orang yang memimpin penyidikan tersebut. Peristiwa di Cipete kemudian menjadi salah satu titik yang terus disebut dalam berbagai pemberitaan berikutnya. Bukan karena malam itu menghasilkan sebuah perkara pidana baru, melainkan karena lokasi tersebut kembali muncul dalam rangkaian peristiwa lain yang terjadi setelahnya. Disinilah kisah ini memasuki babak yang jauh lebih kompleks. Sebuah rangkaian peristiwa yang membuat nama Febri Adriansyah kembali menjadi pusat perhatian nasional. Kali ini bukan karena perkara yang sedang ia tangani, tetapi karena serangkaian penyelidikan yang kemudian berkembang dan menyeret sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dikenal oleh publik. Setelah lebih dari 2 tahun memimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah lebih sering tampil sebagai pihak yang mengumumkan penetapan tersangka dibanding menjadi objek pemberitaan. Namun pada bulan Juli tahun 2026, situasi itu berubah. Nama Febri mendadak menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di Indonesia. Bukan karena Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru, melainkan karena sebuah operasi penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Lokasi itu bukan tempat yang asing. 2 tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Mei tahun 2024, kawasan yang sama pernah menjadi sorotan ketika Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Febri Adriansyah diduga dibuntuti oleh seorang anggota Densus 88 saat sedang berada di sebuah restoran di Cipete. Insiden tersebut sempat memicu perhatian publik karena melibatkan 2 institusi penegak hukum besar, ini Kejaksaan Agung dan juga Polri. Kini, pada Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026, kawasan itu kembali menjadi pusat perhatian. Sejak siang hari, penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendatangi kafe The Clean Signature di Cipete. Penggeledahan dilakukan secara terbuka dengan pengamanan ketat. Personel Brimob terlihat berada di sekitar lokasi. Menurut penjelasan Polda Metro Jaya, pengerahan Brimob merupakan bagian dari prosedur pengamanan standar dalam pelaksanaan penggeledahan terhadap perkara yang dinilai memiliki risiko tinggi. Tidak hanya kafe. Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah sebuah money changer yang berada di kawasan yang sama, serta sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan penyidikan. Secara keseluruhan, penggeledahan berkembang hingga mencakup belasan lokasi berbeda. Perhatian publik kemudian tertuju pada pertemuan penyidik dalam salah satu lokasi tersebut. Polisi menyatakan menemukan sebuah berangkas berukuran besar. Di dalamnya, terdapat uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura, serta sejumlah dokumen yang kemudian disita sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Temuan itu segera menjadi berita utama. Media sosial dipenuhi dengan berbagai spekulasi. Berbagai nama mulai dikaitkan. Berbagai teori mulai bermunculan. Namun pada tahap ini, penyidik belum menyatakan bahwa kepemilikan uang tersebut terkait dengan Febri Adriansyah ataupun menetapkan dirinya sebagai tersangka. Penyidikan masih berjalan untuk menelusuri asal-usul aset tersebut, aliran dana, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki. Di sisi lain, pada malam hari setelah penggeledahan berlangsung, perhatian publik kembali tersedot oleh situasi di kediaman resmi Febri Adriansyah di kawasan Kramat Pela, Jakarta Selatan. Sejumlah personil TNI terlihat sedang berjaga di sekitar rumah dinas tersebut. Foto dan video penjagaan cepat beredar di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya mengenai alasan pengamanan tersebut. Markas Besar TNI kemudian memberikan penjelasan bahwa pengamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan perlindungan terhadap pejabat kejaksaan dan menegaskan bahwa penjagaan tersebut tidak berkaitan dengan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh kepolisian. Sementara itu, di ruang publik berkembang narasi yang jauh lebih liar. Sebagian pihak mengaitkan penggeledahan dengan berbagai perkara besar yang pernah ditangani oleh Jampitsus. Sebagian lainnya menganggap peristiwa tersebut merupakan konsekuensi dari besarnya kewenangan yang dimiliki seorang kepala penyidik korupsi. Namun hingga titik ini, semua interpretasi tersebut masih berada di ranah opini. Yang menjadi fakta adalah, penyidik melakukan penggeledahan, menyita sejumlah barang bukti, dan proses hukum masih berjalan. 2 hari setelah penggeledahan,
Pada Jumat 10 Juli tahun 2026, Febri Adriansyah akhirnya memberikan keterangan kepada publik. Dalam konferensi pers di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, ia membantah berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai keterkaitannya dengan bisnis Cafe The Clan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan bisnis dengan kafe tersebut dan meminta masyarakat menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polri. Ia juga menyatakan tidak ingin mengintervensi proses hukum dan mempersilahkan penyidik bekerja secara profesional. Pernyataan itu menjadi titik penting, karena untuk pertama kalinya, Febri memberikan respon langsung terhadap isu yang sedang berkembang. Di sisi lain, kepolisian juga belum mengumumkan adanya penetapan tersangka terhadap Febri maupun menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan miliknya. Dengan demikian, hingga tahap tersebut, posisi hukum Febri tetap sebagai pihak yang membantah keterkaitan dengan bisnis yang menjadi objek penggeledahan, sementara penyidik masih melanjutkan proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman perkara. Namun meskipun belum ada kesimpulan hukum, satu hal sudah pasti. Peristiwa ini telah mengubah landscape pemberitaan. Selama bertahun-tahun, publik mengenal Febri sebagai orang yang memimpin penyidikan terhadap orang lain. Kini, untuk pertama kalinya, sorotan publik beralih kepada dirinya. Dan seperti banyak kasus besar di Indonesia, ketika proses hukum belum selesai, ruang publik seringkali lebih cepat membentuk opini dibandingkan ruang sidang membentuk putusan. Selama hampir 3 dekade menjadi jaksa, Febri Adriansyah selalu berada di sisi yang sama. Ia memimpin penyidikan, menetapkan tersangka, menyusun dakwaan, dan membawa perkara korupsi ke meja hijau. Namun pada Sabtu pagi, tanggal 11 Juli tahun 2026, posisi itu berubah secara drastis. Nama yang selama bertahun-tahun identik dengan pemberantasan korupsi kini diumumkan sebagai tersangka oleh institusi penegak hukum lain. Peristiwa itu menjadi salah satu momen yang paling mengejutkan dalam sejarah hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Sehari sebelumnya, Jumat 10 Juli tahun 2026, Febri masih berdiri di podium gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dalam konvers, ia menepis berbagai isu yang berkembang. Ia menegaskan masih menerima perintah dari Jaksa Agung untuk menyelesaikan berbagai perkara prioritas. Ia juga membantah kabar bahwa dirinya akan mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Bahkan, ia mengatakan seluruh penyidikan di bidang tindak pidana khusus akan tetap berjalan dengan normal. Kurang dari 24 jam kemudian, situasinya berubah. Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejaksaan menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut diterima oleh Jaksa Agung dan disebut sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses hukum yang sedang berlangsung. Pada hari yang sama, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengumumkan perkembangan baru. Dalam keterangan resminya, Polri menyatakan telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara yang sedang mereka selidiki. Penetapan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan belum merupakan putusan yang menyatakan seorang bersalah. Pengumuman itu segera mengubah arah pemberitaan nasional. Dalam hitungan menit, berbagai media menempatkan kabar tersebut sebagai berita utama. Media sosial dipenuhi dengan berbagai reaksi. Sebagian publik melihatnya sebagai bukti bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi siapapun, termasuk aparat penegak hukum. Sebagian lainnya memilih untuk menunggu perkembangan penyidikan dan proses persidangan sebelum menarik kesimpulan. Disinilah prinsip penting dalam negara hukum diuji. Penetapan sebagai tersangka merupakan tahap penyidikan yang menunjukkan penyidik menilai telah memiliki dasar hukum untuk melanjutkan perkara. Namun status tersangka bukanlah vonis bersalah. Kesalahan pidana baru ditentukan melalui proses persidangan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perbedaan ini penting dipahami. Dalam banyak perkara besar di Indonesia, opini publik sering terbentuk jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pembuktian di pengadilan. Karena itu, dokumentasi atas kasus ini perlu memisahkan dengan tegas antara fakta hukum yang telah diumumkan, proses yang masih berlangsung, dan penilaian yang baru dapat dipastikan setelah seluruh mekanisme peradilan selesai.
Bagi Kejaksaan Agung, pengunduran diri Febri juga dimaksudkan agar penanganan perkara-perkara strategis di Jampitsus tetap berjalan tanpa terganggu. Institusi tersebut menyatakan bahwa seluruh fungsi penyidikan dan penuntutan akan tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pada akhirnya, kasus ini tidak hanya menguji seorang pejabat. Kasus ini juga menguji konsistensi hukum Indonesia dalam menerapkan prinsip bahwa setiap orang, apapun jabatan dan juga kedudukannya, berhak memperoleh proses hukum yang adil sekaligus bertanggung jawab atas perbuatannya apabila terbukti bersalah melalui putusan pengadilan.